Husin. Saya lahir di Jakarta tanggal 2 Oktober tahun 2000. Saya mengajar mata pelajaran sejarah. Saya akan membuat video pembelajaran bersama Aisyah nanti pada pembelajaran sejarah masa pendudukan Jepang di Indonesia. Video ini dalam keadaan berada di kelas dan dilakukan secara orisinil. Nah, sebelum itu perkenalkan pengalaman saya, yaitu guru di SMA Muhammadiyah 15 Jakarta, mengajar hampir 3 tahun, dan juga pada saat saya kuliah juga pernah mengajar les non formal anak-anak jalanan yang bernama AKFOS. Nah, jadi pengalaman saya mengajar di dalam dan di luar kelas. Semoga pengalaman saya ini bisa menjadi pengembangan juga pada diri saya dan juga SMA IT Ar-Rahmah pada pembelajaran nanti di kelas, baik di kelas dan juga di luar kelas. Di pertemuan sebelumnya kita masuk pada masa penjajahan atau kolonialisme Belanda di Indonesia, betul ya? Betul ya. Nah, dari mulai pergerakan awal kemerdekaan Indonesia pada masa Belanda, lalu pergerakan Sumpah Pemuda, organisasi pergerakan Indonesia yang berdiri sebelum kemerdekaan. Nah, saat ini kita akan masuk pada materi baru, yaitu masa pendudukan Jepang. Nah, apa yang Aisyah ketahui tentang Jepang misalnya? Negara maju. Lalu selain itu ada lagi? Teknologi. Negara maju, teknologi. Nanti kita bahas. Ternyata Jepang sebelum menjadi negara maju seperti hari ini pernah juga loh mengalami kemunduran ataupun keterbelakang. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita melalui model pembelajaran discovery learning dengan menyajikan dalam bentuk tulisan atau media. Peserta didik dapat menganalisis pendudukan Jepang di Indonesia secara tepat. Nah, next ya. Nah, pada zaman Jepang tahun 1639, tepatnya Jepang itu bukan negara maju seperti dilihat saat ini, tapi Jepang mengalami proses dari mulai yang namanya kemunduran sampai dengan kemajuan. Maka tahun 1639 itu ada istilah politik Shokaku. Nah, Shokaku ini politik isolasi diri. Kalau misalnya kita dulu tahun 2020 itu ada istilahnya isolasi mandiri, gitu kan. Kita menghindari diskusi bertemu dengan orang lain, gitu kan. Nah, kalau Jepang tahun 1639 ini melakukan isolasi diri, menjauhi ataupun tidak melakukan kerjasama dengan bangsa lain ataupun bangsa Eropa. Nah, nanti kita ketahui apa penyebab Jepang mengisolasikan diri, gitu kan. Kenapa perlu adanya Jepang itu melakukan isolasi ataupun tidak melakukan kerjasama dengan bangsa lain. Seperti itu. Nah, maka penyebab kemunduran Jepang tahun 1639 itu diakibatkan karena adanya misionaris itu, tau nggak?
nggak tahu Shonarense itu yang menyebarkan agama, ajaran-ajaran lain, misalnya agama Kristen atau Katolik disebarkan kepada penduduk di masyarakat yang belum mengenal ajaran Katolik, gitu kan. Nah, salah satunya Jepang melalui Portugis dalam program Serikat Yesus, gitu kan. Nah, ketika itu merasa orang-orang masyarakat Jepang itu merasa terancam, gitu kan. Salah satunya Shogun Tokugawa. Nah, ini merasa terancam, bahwasanya kalau misalnya banyak pedagang lalu penyebaran ajaran Kristen masuk ke Jepang, nanti akan hilang budaya-budaya Jepang tersebut. Nah, kalau misalnya sudah hilang, artinya banyak sekali perubahan-perubahan yang akan terjadi di Jepang. Maka lakukanlah tadi isolasi atau sebagai negara tertutup tahun 1639 sampai dengan 1854. Nah, lalu Jepang melakukan misalnya hukuman-hukuman mati terhadap pelanggar-pelanggar kebijakan tersebut yang ingin misalnya berdagang dengan bangsa lain ataupun memeluk agama Katolik. Kan kita tahu kalau Jepang itu agamanya apa, tahu nggak? Shinto namanya, Shinto. Nah, biasanya kan ada tuh di film-film Doraemon kan, yang sering kita ketahui. Nah, akibat kebijakan dari Sakoku tersebut atau isolasi atau sebagai negara tertentu, Jepang itu mengalami pendidikan yang terbelakang. Pendidikan terbelakang itu artinya tidak mau maju ataupun menghadapi modernitas saat itu. Misalnya di negara Eropa sudah punya senjata dengan mesin, namun di Jepang masih menggunakan samurai seperti itu kan. Nah, ini contohnya misalnya alat militer yang masih sederhana, lalu penggunaan alat produksi masih bersifat sederhana. Misalnya yang misalnya di Eropa itu bisa mencetak atau memproduksi sutra dengan teknologi mesin, gitu kan. Apalagi misalnya ada revolusi industri saat itu. Nah, Jepang masih sederhana, kan? Yang misalnya masih di Jepang itu 20 per biji misalnya. Nah, sedangkan di Eropa barangkali sekali nyetak bisa 20.000 per biji. Artinya ketika Eropa sudah maju, namun Jepang itu masih terisolasi karena memang mengisolasikan dirinya. Nah, ini akibatnya menjadi negeri yang mengisolasikan diri. Nah, maka ada upaya-upaya dari pihak asing, salah satunya Amerika. Amerika Serikat memberikan surat kepada pemimpin Jepang, Kaisar Jepang, betul ya, untuk bagaimana Jepang ini terbuka untuk bangsa-bangsa lain melakukan perdagangan melalui Matteo Perry kan, tahun 1854. Nah, jadi ketika Matteo Perry ini memberikan surat kan, kepada Jepang kan, dengan ancaman bahwasanya ketika Jepang tidak mau membuka diri akan dibom oleh Amerika Serikat. Nah, karena mau tidak mau gitu kan, Amerika Serikat yang saat itu tahun 1854 lebih maju daripada Jepang, maka Jepang tunduk atas keinginan Amerika Serikat tersebut. Nah, maka disebutlah restorasi Meiji yang dipimpin oleh Kaisar Meiji. Walaupun ada pertentangan antara pada pemimpin-pemimpin militer ataupun yang biasa menggunakan samurai gitu kan. Nah, itu ada pertentangan. Kenapa kita mesti mengikuti Amerika gitu kan? Karena kita negara sendiri berdaulat yang punya daerah dan adat istiadat kita masing-masing. Nah, dari dampak restorasi Meiji ini, Jepang menjadi terbuka dengan negara lain, gitu kan? Istilahnya copy paste ilmu pengetahuan, gitu. Pertukaran pelajar, terus terbukanya sumber daya manusia, gitu kan? Pengetahuan umum terbuka dari Eropa ke Jepang, sehingga Jepang itu menjadi
negara yang berkembang menuju negara maju. Nah, ini dampak dari restorasi Meiji, yaitu perindustrian, pembangunan pabrik yang dahulunya sedikit, hasilnya jadi banyak. Lalu bidang militer, wajib militer menggunakan alat-alat bersenjata dan berteknologi saat itu. Lalu bidang perdagangan, membangun pelabuhan, dan juga membuka politik luar negeri. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan, Aisyah? Pak, Ya, silakan. restorasi kan karena Amerika dan Jepang. Ya. Nah, itu dia diadu terus banyak pihak Jepang yang nggak setuju. Gimana pihak Jepang bisa setuju, yang nggak setuju ini bisa setuju dengan adanya restorasi ini? Nah, sebetulnya ada pihak-pihak yang tidak setuju gitu kan, dengan ancaman bahwasanya akan ada perang saudara gitu kan, kita tumpah darah aja gitu. Tapi karena kelamaan para pemimpin Jepang, kaisarnya atau khususnya Kaisar Meiji, mencoba untuk membujuk, menenteramkan para militer-militer yang istilahnya masih tradisionalis gitu kan, masih memegang samurai gitu kan, atau para samurai gitu kan. Nah, maka akhirnya mereka terbawa sendiri gitu kan, melihat kemajuan Jepang saat itu, tapi tidak menghilangkan nilai budaya-budayanya gitu kan. Coba kalian Aisyah lihat Jepang hari ini gitu kan. Ketika Aisyah menonton film anime gitu kan, kartun yang bernuansa Jepang, Doraemon, Shinchan, rumahnya itu kan masih rumahnya yang benar-benar identik dengan Jepang gitu kan. Ataupun misalnya Aisyah melihat pakaian adat di Jepang juga masih terjaga. Lalu bahkan Jepang saja misalnya memberikan budaya-budaya melalui makanan gitu kan. Di Indonesia ini aja banyak kan yang suka sama makanan Jepang, kayak misalnya ramen gitu kan, dan sebagainya itu kan, chicken katsu, bento dan sebagainya yang dianggap sebagai nilai-nilai budaya Jepang bisa dibawa ke internasional gitu kan. Artinya ternyata kita juga bisa bersanding dengan modernitas atau kemodernan dengan kebudayaan Jepang itu sendiri. Maka tanpa menghilangkan nilai-nilai budayanya Jepang gitu kan, mereka tetap bisa maju. Seperti itu. Ada lagi? Nah, maka saking merasa majunya Jepang saat itu, Jepang melihat bahwasanya, oh ternyata sepertinya kita ini sebagai negara yang bisa dikatakan sebagai negara maju di Asia nih. Karena kita bisa dikatakan sebagai negara maju di Asia, kenapa kita tidak mengimperialisme aja wilayah-wilayah Asia daripada misalnya diimperialisme ataupun dikuasai oleh orang Eropa gitu kan. Nah, misalnya dimulai dari Taiwan, Korea, Manchuria ya, atau Cina bagian utara tahun 1894. Jepang mencoba untuk melakukan imperialisme atau menginvasi negara-negara di Asia gitu kan, dengan slogan nantinya bahwasanya Jepang itu adalah pemimpin bagi masyarakat Asia, seperti itu. Nah, bahkan Jepang itu sudah berani perang dengan Rusia di Manchuria. Kan? Bayangkan misalnya negara adidaya sebesar Uni Soviet ataupun Rusia saat itu, Jepang berani melawan di Manchuria karena adanya perebutan sumber daya alam, khususnya sumber daya minyak. Nah, seperti itu. Nah, tahun 1940 Jepang tergabung pada kekuatan poros dan bersama dengan Italia dan Jerman waktu Perang Dunia Kedua melawan sekutu kan, seperti Inggris, Prancis, Amerika Serikat, Uni Soviet dan sebagainya. Nah, tahun 1942 Jepang mendarat di Indonesia. Nah, ini peta gambaran awal mula masuk pendudukan Jepang di Indonesia diawali pada di Tarakan, Manado, Balikpapan, Ambon, Makassar, Pontianak dan Palembang. Selanjutnya latar belakang pendudukan Jepang di Indonesia. Jadi ketika Jepang masuk
pertama kali ke Indonesia melalui Tarakan tahun 1942, tepatnya 11 Januari. Jepang kan, menduduki wilayah yang diduduki oleh Belanda. Maka terkenal nanti perjanjian Dinggajati gitu ya, atau Kalijati, bagaimana Belanda menyerah tanpa syarat di Subang, Jawa Barat. Jadi Kalijati itu letaknya di Subang, di daerah Jawa Barat. Dari mulai Januari Februari sampai dengan Maret 1942, Jepang berhasil menduduki wilayah-wilayah yang diduduki oleh Belanda. Pemimpinnya yaitu Jenderal Hitoshi Imamura. Nah, kita beralih kepada pandangan masyarakat Indonesia yang mengenai kehadiran Jepang. Terbagi menjadi dua, ada yang setuju, ada yang berhati-hati. Yang setuju ini seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantara itu setuju bahwasanya Jepang itu adalah salah satu penyelamat bangsa-bangsa di Asia. Dianggapnya seperti itu. Apalagi misalnya ada ramalan ya, Jayabaya, kan? Dianggapnya bahwasanya akan ada satu suku bangsa yang membebaskan Indonesia atau Nusantara itu dari orang-orang berkulit putih, ya, tinggi, mancung, kan? Atau orang-orang Eropa. Yang akan mengusirnya itu adalah orang-orang yang bermata sipit, gitu kan. Dianggapnya seperti itu, ada ramalan-ramalan yang ada di Indonesia. Dianggapnya ternyata yang bermata sipit adalah orang-orang Jepang, gitu, seperti itu. Jadi masyarakat Indonesia ada yang percaya, gitu, ternyata nanti Jepang adalah penyelamat bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, ada juga yang berhati-hati seperti Samratulangi, M. H. Tamrin, gitu, lalu Sutarjo dan sebagainya. Karena beranggapan bahwasanya Jepang itu negara fasis, sama dengan misalnya Jerman ataupun Italia, yang ingin menguasai sebenar-benarnya atau seutuh-utuhnya wilayah tersebut, kan? Khawatirnya lebih parah, kan? Dan jangan-jangan memang benar lebih parah daripada penjajahan Belanda. Nah, salah satu propaganda yang dilakukan oleh Jepang itu kan 3A ya, kan? Jepang Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, kan? Jepang Pelindung Asia dan sebagainya. Nanti gerakan 3A tersebut. Nah, selanjutnya ada sifat pendudukan Jepang pada pemerintahan sipil. Jadi kalau kita lihat ya, kan ada istilah karesidenan, kota, kabupaten, kawedanan dengan bahasa Jepang seperti su, gun, son dan sebagainya itu ternyata kita gunakan sampai hari ini, kan. Misalnya ada provinsi, ada kabupaten atau kota, ada kecamatan, kelurahan sampai dengan lingkungan RT atau rumah tangga yang kita dengar Tanoribungi, gitu kan. Nah, kalau hari ini rumah tangga itu atau RT RW itu dikenal untuk sebagai penyambung silaturahmi masyarakat, gitu kan. Nah, kalau dulu RT RW itu tuh pengawas atau mengawasi wilayah atau masyarakat Indonesia yang ingin misalnya memberontak dan sebagainya, seperti itu. Jadi udah ada misalnya hal-hal yang dirasakan hari ini juga adalah bagian dari pembelajaran ataupun yang diadakan oleh pemerintahan Jepang saat itu, salah satu pemerintahan sipil. Nah, maka misalnya ada gerakan-gerakan tadi yang tidak setuju ataupun yang setuju, lalu bagaimana Jepang itu saat itu melakukan romusa, kan, ataupun pekerja paksa, maupun dengan istilah yang baik misalnya sebagai orang-orang yang suci dianggapnya pekerja romusa itu, kan. Nah, tapi banyak masyarakat yang menjadi korban. Maka dari korban itu banyak respon-respon masyarakat Indonesia yang menginginkan bahwasanya ada perjuangan bagi masyarakat Indonesia. Ada yang melakukan kooperatif kerjasama seperti Soekarno, kan. Soekarno melakukan kerjasama dengan Jepang bagaimana supaya Jepang itu memberikan kemerdekaan. Ada yang melakukan perjuangan bersenjata, ada yang melakukan gerakan bawah tanah ataupun sembunyi-sembunyi, ya. Jadi
Jadi aktivitas perjuangan bangsa Indonesia itu terbagi menjadi tiga. Nah, tiga-tiga ini kebaikan bangsa Indonesia sama-sama itu untuk mencapai kemerdekaannya. Nah, itu presentasi materi kita hari ini. Masih ada yang ingin ditanyakan oleh Aisyah? Oke, baik. Oke, karena tidak ada yang ditanyakan, kita melakukan asesmen formatif terlebih dahulu ya. Silakan dibuka aplikasinya, namanya ZipQuiz. Sudah? Oke, baik, kalau sudah kita mulai ya. Saya buka Anchor terlebih dahulu. Kita mulai ya. Nah, ini ada ZipQuiz, nanti Aisyah ketemu ya bagian pertanyaan-pertanyaannya itu bisa diarahin. Ya, silakan dimulai. Agak analog kan? Misalnya untuk mengingat para tokoh nasionalis Indonesia, Jepang memberikan janji kemerdekaan. Bentuk paringnya disebut apa tadi? Ya, PKI ya. Oke, benar ya jawabannya ya. Sudah? Sudah selesai? Oke, baik. Semoga pembelajaran kita bisa bermanfaat pada hari ini ya. Maka kita akhiri dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Semoga apa yang tadi kita sama-sama pelajari lalu kita melakukan evaluasi bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.